Once again. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Siti Rofiqatul Hasanah, NIM E 2019-2172. Saya dari kelas Ekonomi Syariah 4, semester 3, Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di Universitas Islam Negeri Kyai Haji Ahmad Siddiq Jember. Baik, di sini saya akan memenuhi tugas dari dosen saya, yaitu Ibu Mutmainnah sebagai pengampu dosen ekonomi mikro. Nah, di sini saya akan menjelaskan pengertian pasar beserta fungsi dan bentuknya. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian pasar. Apa pasar? Pasar itu diartikan sebagai tempat bertemunya pembeli dan penjual. Nah, pengertian pasar tersebut adalah pengertian pasar secara konkret. Pasar dapat terbentuk di mana saja dan kapan saja, di dalam bis, di terminal, dan lain-lain. Bahkan, transaksi jual beli juga bisa terjadi lewat surat, TV, radio, internet, dan lain-lain. Pengertian pasar menurut ilmu ekonomi tersebut disebut pasar abstrak. Pasar sebagai tempat transaksi jual beli antara pedagang dan pembeli dapat terbentuk dengan adanya syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, adanya pembeli, yang kedua, adanya penjual, yang ketiga, tersedianya barang yang diperjualbelikan, dan yang keempat, terjadinya kesepakatan antara penjual dan pembeli. Jika tidak memenuhi syarat-syarat tersebut, maka tidak disebut dengan pasar. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi pasar. Fungsi pasar dalam kegiatan ekonomi ada 3 macam. Yang pertama, fungsi distribusi, yang kedua, fungsi pembentukan harga, yang ketiga, fungsi promosi. Nah, yang pertama itu fungsi distribusi. Apa fungsi distribusi itu? Pasar berfungsi mendekatkan jarak antara konsumen dengan produsen dalam melaksanakan transaksi. Dan pasar memiliki fungsi distribusi menyalurkan barang-barang hasil produksi kepada konsumen. Dan yang kedua, fungsi pembentukan harga. Nah, bagaimana fungsi pembentukan harga? Sebelum terjadi transaksi jual beli, terlebih dahulu dilakukan tawar-menawar antara pembeli dan penjual, sehingga diperoleh kesepakatan harga antara penjual dan pembeli. Dalam proses tawar-menawar itu, keinginan kedua belah pihak atau antara pembeli dan penjual digabungkan untuk menentukan kesepakatan harga atau disebut harga pasar. Dan yang ketiga, fungsi promosi. Nah, bagaimana fungsi promosi? Pasar merupakan sarana paling tepat untuk ajang promosi karena di pasar banyak dikunjungi para pembeli. Pelaksanaan promosi dapat dilakukan dengan berbagai cara, misalnya memasang spanduk, membagikan leaflet atau brosur penawaran, membagikan sampel atau contoh produk kepada calon pembeli, dan sebagainya. Nah, itu merupakan pengertian dari fungsi pasar dalam kegiatan ekonomi. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan bentuk-bentuk pasar. Bentuk-bentuk pasar dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, bentuk pasar menurut sifat atau wujud barang dan cara penyerahannya. Dan yang kedua, bentuk pasar menurut luas wilayah kegiatannya. Dan yang ketiga, bentuk pasar menurut organisasi pasar atau hubungan antara pembeli dan penjual. Dan yang keempat, menurut waktu penyelenggaraannya. Dan yang kelima, menurut jenis barang yang diperjualbelikan. Yang pertama, bentuk pasar menurut sifat atau wujud barang dan cara penyerahannya. Bagaimana? Berdasarkan sifat barang dan cara penyerahannya, pasar dibedakan menjadi 2, yaitu pasar konkret dan pasar abstrak. Pasar konkret itu
ialah pasar di mana barang yang diperjualbelikan benar-benar ada dan penjual dan pembeli bertemu langsung. Ciri-cirinya seperti transaksi dilakukan secara tunai, barang dapat dibawa atau diambil saat itu juga, barang yang diperjualbelikan benar-benar ada atau nyata, dan yang terakhir, penjual dan pembeli bertemu langsung. Itu merupakan pasar konkret, ciri-ciri pasar konkret. Dan yang kedua, pasar abstrak. Pasar abstrak itu apa? Pasar abstrak ialah pasar di mana barang yang diperjualbelikan tidak tersedia secara langsung dan antara penjual dan pembelinya tidak bertemu secara langsung. Contoh pasar abstrak itu yaitu pasar online. Ciri-cirinya sebagai berikut, yaitu yang pertama, penjual dan pembeli berada di tempat yang berbeda dan berjauhan jaraknya. Dan yang kedua, transaksi dilandasi oleh rasa saling percaya. Dan yang ketiga, barang yang diperjualbelikan tidak tersedia, hanya contoh saja. Dan yang keempat, yaitu transaksi dilakukan dalam partai besar. Bentuk yang kedua, bentuk pasar menurut luas wilayah kegiatannya. Berdasarkan luas wilayah kegiatannya, pasar dapat dibedakan menjadi 4, yaitu pasar regional, pasar internasional, pasar lokal, dan pasar nasional. Pasar regional itu bagaimana? Pasar regional itu adalah pasar yang daerahnya pemasarannya meliputi beberapa negara pada wilayah tertentu. Misalnya di kawasan Asia Tenggara dibentuk AFTA. Dan yang B, pasar internasional. Apa itu pasar internasional? Pasar internasional adalah pasar yang daerah pemasarannya mencakup seluruh kawasan dunia, seperti pasar kopi di Brasil, pasar wool di Sydney atau Australia. Pasar lokal. Bagaimana pasar lokal itu? Pasar lokal adalah pasar yang daerah pemasarannya hanya meliputi daerah tertentu dan pada umumnya menawarkan barang yang dibutuhkan masyarakat di sekitarnya, seperti pasar Klewel di Solo yang menyediakan berbagai jenis kain batik karena masyarakat di Solo itu dan sekitarnya banyak yang mengenakan batik. Dan yang terakhir itu pasar nasional. Apa itu pasar nasional? Pasar nasional ialah pasar yang daerah pemasarannya meliputi wilayah satu negara. Pasar itu menjual barang-barang yang dibutuhkan oleh masyarakat negara tersebut. Dan yang bentuk ketiga, bentuk pasar menurut organisasi pasar atau hubungan antara pembeli dan penjual. Berdasarkan organisasi pasar, pasar dapat dibedakan menjadi yang pertama itu pasar persaingan sempurna atau perfect competition market. Pasar persaingan sempurna apa? Pasar persaingan sempurna adalah pasar yang terdapat banyak penjual dan pembeli sehingga harga tidak bisa ditentukan oleh masing-masing penjual atau pembeli. Penjual dan pembeli itu bebas keluar masuk pasar tanpa hambatan. Dan yang kedua, pengetahuan penjual dan pembeli tentang pasar sempurna. Dan yang ketiga, penjual dan pembeli banyak. Dan yang keempat, barang yang diperjualbelikan bersifat homogen. Yang kedua, pasar persaingan tidak sempurna atau imperfect competition market. Pasar persaingan tidak sempurna inilah pasar di mana jumlah pembeli lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penjualnya, sehingga pasar dikuasai oleh satu atau beberapa penjual saja. Adapun ciri-cirinya itu sebagai berikut. Yang pertama, terdapat hambatan untuk memasuki pasar. Yang kedua, pengetahuan pembeli tentang pasar terbatas. Yang ketiga, jumlah penjual sedikit. Dan yang terakhir, barang yang diperjualbelikan bermacam-macam. Nah, bentuk pasar yang termasuk pasar persaingan tidak sempurna itu masih ada contohnya, di antaranya pasar monopoli, pasar duopoli, pasar oligopoli, dan yang terakhir pasar monopolistik.
pasar monopoli itu apa? Pasar monopoli ialah pasar yang dikuasai sepenuhnya oleh penjual. Penjual mempunyai kekuasaan yang mampu memaksakan kemauannya, baik dalam bentuk harga, volume, tempat, maupun waktu pembelian barang yang akan dijualnya. Contoh pasar monopoli yaitu Pertamina, PDAM, Bulog, PT KAI, PLN, Telkom, dan Jasa Marga. Ciri-ciri pasar monopoli yaitu yang pertama, terdapat satu penjual dan banyak pembeli. Dan yang kedua, harga ditentukan secara sepihak oleh penjual. Dan yang ketiga, tidak ada barang lain yang dapat menggantikan barang yang dijual belikan dengan sempurna. Dan yang terakhir, ada halangan yang kuat bagi penjual baru untuk masuk dalam pasar. Hambatan-hambatan yang sering terjadi pada pasar monopoli. Apa saja hambatannya itu? Yang pertama, penetapan harga serendah mungkin. Yang kedua, adanya kepemilikan terhadap hak paten atau hak cipta dan hak eksklusif. Dan yang ketiga, pengawasan yang ketat terhadap agen pemasaran dan distributor. Dan yang keempat, adanya skala ekonomis yang sangat besar. Dan yang kelima, memiliki sumber daya yang unik. Dan apa penyebabnya timbulnya pasar monopoli itu? Penyebabnya ialah ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan undang-undang, penggabungan dari berbagai perusahaan, dan yang terakhir adanya hak cipta atau hak paten atas hasil karya seseorang yang diberikan kepada suatu perusahaan. Dan yang kedua, pasar duopoli. Apa pasar duopoli itu? Pasar duopoli yaitu pasar di mana penawaran suatu barang dikuasai oleh dua perusahaan. Contoh pasar duopoli itu seperti Airbus dan Boeing dalam pasar maskapai penerbangan komersial besar. Itu contohnya. Ciri-cirinya apa? Ciri-ciri pasar pasar duopoli. Ciri-cirinya terdapat dua penjual dan banyak pembeli. Dan yang kedua, harga ditentukan secara sepihak oleh kedua penjual baik dengan kesepakatan atau tidak. Dan yang ketiga, pasar oligopoli. Apa pasar oligopoli? Pasar oligopoli ialah pasar di mana beberapa perusahaan menguasai penawaran satu jenis barang. Beberapa perusahaan yang menguasai pasar ini saling memengaruhi satu sama lain. Sifat ini menyebabkan satu perusahaan harus mengambil keputusan secara hati-hati dalam mengubah harga, mengubah desain produk, atau mengubah teknik produksi. Dan apa contoh pasar oligopoli? Contohnya itu seperti industri semen, industri kendaraan bermotor, rokok, layanan telekomunikasi, serta jasa penerbangan. Itu contoh-contoh pasar oligopoli. Dan yang terakhir yaitu pasar monopolistik. Apa pasar monopolistik ini? Suatu struktur pasar di mana terdapat banyak produsen yang menjual produk yang sama tetapi dengan berbagai macam variasi. Ciri-cirinya yaitu terdapat banyak produsen, dan yang kedua, produk yang dijual belikan sama atau homogen tetapi dengan berbagai macam variasi. Dan yang keempat, bentuk yang keempat yaitu menurut waktu penyelenggaraannya. Berdasarkan waktu penyelenggaraannya, yang keempat yaitu menurut waktu penyelenggaraannya. Berdasarkan waktu penyelenggaraannya, pasar dapat dibedakan menjadi pasar harian, pasar mingguan, pasar bulanan, serta pasar tahunan. Pasar harian itu bagaimana? Pasar yang buka setiap hari dan memperjualbelikan barang kebutuhan hidup dinamakan pasar harian.
Contohnya pasar tradisional, pasar swalayan. Dan yang kedua, pasar mingguan. Apa pasar mingguan itu? Pasar yang buka atau diadakan seminggu sekali. Contohnya pasar Pon, pasar Wage, pasar Kliwon. Dan yang ketiga, pasar bulanan. Apa pasar bulanan itu? Pasar yang diadakan setiap sebulan sekali. Contohnya bazar dan arena promo. Dan yang terakhir, pasar tahunan. Pasar tahunan ini adalah pasar yang dilakukan setahun sekali. Pasar ini diselenggarakan berkaitan dengan acara atau kegiatan, sering digunakan sebagai ajang pameran atau promosi. Contoh pasar tahunan. Contohnya itu Pekan Raya Jakarta, Pasar Malam, Pameran Pembangunan, Pekan Raya Hannover di Jerman, serta Pasar Sekaten di Yogyakarta. Dan yang kelima, menurut jenis barang yang diperjualbelikan. Berdasarkan jenis barang yang diperjualbelikan, pasar dibedakan menjadi dua macam, yaitu pasar barang distribusi, pasar barang konsumsi. Pasar barang distribusi itu bagaimana? Pasar barang distribusi itu adalah pasar yang menjual faktor-faktor produksi. Dan yang kedua, pasar barang konsumsi. Pasar barang konsumsi adalah pasar yang menjual barang-barang yang secara langsung dapat dikonsumsi atau dipakai. Dan contoh pasar barang distribusi yaitu pasar modal, pasar mesin-mesin produksi, dan lain-lain. Dan contoh pasar barang konsumsi seperti pasar barang konsumsi itu seperti pasar beras, pasar tekstil, pasar sayur mayur, pasar buah-buahan, dan pasar kelontong. Nah, mungkin hanya itu penjelasan dari saya, pengertian dari pasar beserta fungsi dan bentuknya. Apabila ada kata yang salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.